آبانا وهو آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا الصالحون. الله يدخل نياتنا بنياتهم وعملنا بأعمالهم وأخلاقنا بأخلاقهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi albillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwani rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tafsir dan kita mulai pada kesempatan ini dari juz yang ke-30 surat yang terakhir, yaitu surat An-Nas. Suatu hal yang sangat indah di dalam Al-Quran adalah dimulai dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas, di mana di dalam ayat tersebut berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari gangguan syaitan yang nanti akan kita bahas pada surat An-Nas. Kemudian ikhwani rahimakumullah, apa yang terkandung di dalam surat An-Nas disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas. Qul artinya katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. A'udzu artinya aku berlindung, birabbin nas dengan Tuhannya manusia. Rabbin nas, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia. Dia Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur manusia. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memelihara manusia. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya sekedar menciptakan tapi kemudian dibiarkan, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memeliharanya, memberikan pengaturan kepada seluruh makhluk, bukan hanya kepada manusia. Tetapi disebutkan di dalam ayat ini Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Yang disebutkan adalah manusia karena manusia ini mendapatkan kemuliaan yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia ini dalam sebaik-baik bentuk. Jadi secara mutlak memang menunjukkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling mulia. Kemudian ikhwani rahimakumullah, bagaimana kemuliaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan seluruh alam semesta ini memang ditundukkan untuk manusia. Bagaimana perputaran bumi, bagaimana perputaran langit, matahari dan lain sebagainya, alam semesta ini, bulan, bintang dan lain sebagainya, itu semuanya ditundukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk manusia. Binatang-binatang yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak lain ya untuk manusia. Tanaman itu semuanya ditundukkan untuk manusia. Kemudian selain itu bahkan para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala ketika diciptakannya manusia Nabi Allah Adam alaihi salam, Allah perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada
manusia Nabi Allah Adam alaihi salam, sehingga menunjukkan betapa mulianya manusia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas sebagai suatu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kemudian ikhwani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nas bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Rabbin nas, pemelihara manusia, Malikin nas, ya, pemilik manusia. Allah Subhanahu wa taala itu yang memiliki sempurnaan kepemilikan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ilahin nas, Tuhan manusia yang patut untuk disembah. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat di sini tentang bacaannya, ya. A'udzu birabbin nas, malikin nas. Tidak dibaca malikin nas. Malikin nas enggak panjang ya bacaannya, tetapi membacanya adalah Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Beda dengan surat Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihah itu ada dua bacaan. Ada Malik Yaumiddin dipanjangkan, ada bacaan Maliki Yaumiddin, sehingga boleh dibaca, dan paling afdal adalah di rakaat pertama dipanjangkan dengan bacaan Maliki Yaumiddin, dan di rakaat yang kedua dipendekkan dengan mengatakan Maliki Yaumiddin. Itu yang paling afdal. Tapi perlu diingat, kalau surat An-Nas tidak ada bacaan Malikin Nas, sehingga bacanya harus Malikin Nas, pendek, ya. Kemudian disebutkan min syarril waswasil khannas. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan tiga sifat Allah Subhanahu wa taala, ternyata minta perlindungannya dari apa ini? Min syarril waswasil khannas, dari keburukan syaitan, ya. Menunjukkan ikhwani rahimakumullah betapa beratnya kalau seseorang itu sudah diganggu oleh syaitan. Dalam artian gangguan syaitan, bisikan syaitan ini sesuatu hal yang berat, dan tidaklah seseorang itu kemudian terhalangi daripada karunia Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah Subhanahu wa taala, kecuali karena banyaknya gangguan, banyaknya bisikan yang ada di dalam hati seseorang. Ini yang menyebabkan kemudian akhirnya hati seseorang itu banyak ikatan dengan makhluk, ya. Ketika banyak ikatan dengan makhluk, ikatan dengan Allah lemah, ya. Sehingga kemudian karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dia enggak dapat, ya. Enggak bisa kemudian mengetahuinya. Hal-hal yang kemudian sifatnya yang gaib dia enggak bisa tertutup. Kenapa? Karena banyaknya bisikan-bisikan syaitan yang ada di dalam hati manusia, dan susah kalau kemudian sudah mau dikeluarkan. Kalau sudah masuk di dalam hati, maka bagaimana kita lihat orang-orang salihin terdahulu, mereka punya harta tapi tidak masuk di dalam hati mereka. Kenapa? Karena hanya diletakkan di tangan. Dunia itu bagi mereka, harta hanya diletakkan di tangan, enggak dimasukkan ke dalam hati. Sudah punya banyak harta, semua itu mereka katakan, diantaranya seorang ulama, kalau misalnya ini semuanya habis, maka tidak tergerak pun sedikit di dalam hatinya, ya. Sedikit saja kemudian kaget, ya. Oh, hartanya habis, itu tidak kemudian ada di dalam hatinya. Kalau kita baru 100.000 hilang, ya, 1 minggu salatnya tidak khusyuk, ya. Ingat sama 100.000, Allah naruhnya di mana? Itu masih diingat-ingat, ya. Bagaimana dikatakan oleh Imam Abu Hanifah ketika ada seseorang datang, maka kemudian mengatakan uangnya hilang. Kata Imam Abu Hanifah, kamu salat malam nggak ada yang tahu, ya. Ingat, kerjakan salat malam 2 rakaat saja. Pada saat kamu dalam sendirian, nggak ada orang, kerjakan, insya Allah bakal ketemu, ya. Dia merasa heran, orang cuma mau tanya di mana uangnya, lalu kemudian disuruh
salat. Dia laksanakan perintah malam hari, nggak ada yang tahu, kemudian dia wudu, salat malam, Allahu Akbar. Ketika salat tengah-tengah ingat di mana uangnya diletakkan, ya baru ingat, salatnya ditinggal, sudah ketemu kok, ya itu maksud daripada salat. Ya beliau tahu bahwa sesungguhnya seseorang itu akan ingat di dalam salatnya apa yang kemudian dia lupa, dan syaitan yang berusaha untuk kemudian membisikkan. Bedanya bisikan nafsu, ya bedanya dikatakan oleh ulama, bedanya bisikan hawa nafsu dengan bisikan syaitan adalah apa? Kalau bisikan hawa nafsu itu hanya pada satu masalah. Selalu hati itu, nafsu itu berusaha untuk mengganggu manusia di satu masalah, kemudian dicacar sampai kemudian dia lupa kepada Allah. Tapi kalau syaitan bisikannya macam-macam, ya bisikannya berbagai macam, nggak bisa lewat ini dia akan datang lewat yang lainnya. Kemudian diingatkan harta nggak bisa, kemudian diingatkan tentang yang lainnya, apapun, sehingga bisikannya jadi banyak di dalam hati. Itu bisikan syaitan. Ya. Kalau seseorang kemudian teringat ini teringat itu di dalam sholatnya, ini adalah syaitan yang berusaha untuk kemudian menggoyahkan pikirannya sehingga tidak khusyuk di dalam sholatnya. Kemudian disebutkan di dalam ayat ini min syarril waswasil khannas. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan syaitan, ya bisikan-bisikan syaitan, tetapi sifat syaitannya di sini adalah al-khannas. Al-khannas itu apa? Al-khannas itu dia akan bersembunyi kalau kita ingat Allah. Jadi sesungguhnya syaitan itu sangat takut dengan orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syaitan itu tidak bisa membisikkan. Dan bagaimana kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala selalu mengajak kepada kita untuk ingat Allah. Kan disebutkan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya perputaran langit dan lain sebagainya itu semuanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang cerdas. Siapa orang-orang yang cerdas? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang ingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Dia ingat Allah, ya. Sehingga nggak bisa, ini orang yang cerdas ini, ya. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam salat Jumat Allah ingatkan fas'au ila dzikrillah. Kita suruh minta untuk datang salat itu apa? Dzikrillah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha. Kalau sudah selesai salat Jumat ngapain? Silahkan berpencaran di muka bumi mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apa? Selalu mengingat Allah yang banyak. Wa yadhkurunallaha katsira, dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Jadi mau salat ingat Allah Subhanahu wa taala, ketika salat ingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah selesai salat ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik di dalam salatnya itu adalah orang yang paling banyak mengingat Allah. Orang yang paling baik puasanya adalah orang yang paling banyak ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling baik dalam jihadnya, yang paling mulia adalah orang yang paling banyak ingat Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam jihad saja Allah perintahkan suruh ingat Allah. Nggak usah takut sama musuh, ya, nggak usah takut bagaimana alatnya, kemudian bagaimana sarananya, bagaimana jumlah tentaranya, nggak usah takut. Yang kewajiban kita adalah ingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau sudah seseorang itu ingat Allah Subhanahu wa taala, syaitan tidak akan masuk, ya. Syaitan tidak akan membisikkan, tidak akan membuat takut kita terhadap apapun yang ada di muka bumi. Sedangkan syaitan, ya, syaitan ya'idukumul faqra, kan disebutkan bahwa sesungguhnya syaitan itu berusaha menjanjikan kepada kita kemiskinan, ya. Hati-hati jangan sedekah, ya.
karena sesungguhnya ini masih dibutuhkan. Kata seorang ulama mengatakan kepada murid-muridnya bahwa sesungguhnya seseorang itu ketika bersedekah dia sudah mengalahkan 70 syaitan ya. Ketika dia berhasil untuk kemudian sekarang saya berikan uang saya kepada orang yang membutuhkan, itu dia sudah mengalahkan 70 syaitan. Seorang murid mengatakan hari ini saya akan kalahkan 70 syaitan. Masuk ke rumahnya, balik ke rumahnya, kukut-kukut hartanya apa yang mau dia ambil untuk diberikan kepada fakir miskin. Istrinya datang kaget, loh ini mau ngapain ini kok mau kukut-kukut ya, mau ambil semua hartanya untuk mau diberikan sedekah. Loh apa, coba lihat apa yang kamu berikan. Oh ini beras. Loh, ini beras buat kita untuk 1 minggu ini, lalu kemudian kita makan apa ya. Oh ini sarungnya, oh ini pakaiannya, oh ini semuanya. Loh, ini butuh buat kita semua kamu berikan. Akhirnya keluar sama sekali enggak bawa sesuatu dari rumahnya. Gurunya tanya, kamu gimana ya. Wah tadi sebetulnya saya sudah kalahkan 70 syaitan, cuman ibunya syaitan kemudian datang akhirnya habis semuanya ya. Enggak bisa kemudian mengalahkan 70 syaitan gara-gara ada istrinya. Sehingga kita lihat bagaimana seseorang itu beribadah, kalau sudah bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dia telah mengalahkan daripada syaitan apapun bentuknya. Nah di situ bagaimana kita ibadah harus khusyuk ya, untuk supaya ibadah kita ini bisa bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hati-hati sesungguhnya syaitan itu akan membisikkan kepada kita dengan berbagai macam hal. Kemudian disebutkan bahwa oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa syaitan itu akan bersemayam di hati seseorang. Bila lalai orang tersebut maka diajaknya berbuat jahat ya, berbuat keburukan ketika seseorang sudah lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kemudian dia pun ingat kepada Allah Subhanahu wa taala maka syaitan itu pun akan bersembunyi ya. Dia takut kalau seseorang itu akhirnya ingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan bahwa sungguhnya setiap seseorang itu mempunyai qarin namanya ya. Qarin itu adalah syaitan yang selalu bersamanya. Dikatakan bahwa dia itu lahir dengan lahirnya orang tersebut, kemudian mati dengan matinya orang tersebut. Jadi ada syaitan yang memang bentuknya sifatnya seperti ini. Dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Ma minkum min ahadin illa waqalallahu bihi qarinahu." Tidak ada seorang di antara kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala jadikan baginya qarin ya. Qarin ini adalah syaitan yang selalu membarengi dia. Qalu wa anta ya Rasulullah, dan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am ya, bahkan aku pun juga seperti itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa annallaha a'ani alaihi fa aslama, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah membantu aku dalam menghadapi syaitan ini, fa aslama, maka syaitan itu pun menyerah ya. Aslama itu bisa berarti dua, bisa berarti aslama masuk Islam, bisa berarti menyerah ya. Sehingga kemudian apa? Fala ya'muruni illa bi khairin, maka syaitannya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak memerintahkan kepada aku kata Rasul kecuali dengan kebaikan. Ini khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani rahimakumullah, dalam satu kejadian pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sofia. Saat itu Sofia datang ke tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang iktikaf di masjid. Lalu kemudian Rasul setelah selesai dengan urusannya dengan Sofia pulang ya. Ketika pulang bersama dengan Sofia, tidak tahunya ada 2 orang Ansar yang lewat pada saat itu ya, 2 orang Ansar yang lewat. Ketika 2 orang Ansar ini lewat, melihat Rasulullah SAW bersama dengan seorang wanita yang kita tahu bahwa di masa itu kan sudah hijab ya, sehingga tidak tahu siapa yang bersama dengan Rasulullah SAW. Maka kemudian 2 orang Ansar merasa malu melihat Rasulullah SAW, lalu kemudian buru-buru cepat untuk kemudian meninggalkan. Ketika keluar dengan cepat orang Ansar ini, 2 orang Ansar ini, maka kemudian Rasul mengatakan kepada keduanya, perlahan-perlahan kalian, sesungguhnya ini wanita ini adalah Sofiyah
Ya, wanita ini yang bersamaku adalah Sofiyah. Maka kedua sahabat dari Ansar merasa kewuh, ya Rasulullah, kita nggak mungkin berburuk sangka kepada kamu ya Rasulullah SAW. Kita tahu walaupun kita nggak tahu siapa yang bersama kamu, kita pasti menyangkanya itu adalah istri-istri kamu. Ya, maka kemudian Rasul mengingatkan, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Ya, sesungguhnya syaitan itu akan mengalir di tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Ya, artinya tidak terasa. Ya, kita ini kan mengalir darah nggak terasa kita ini, ya tidak terasa ada perputaran darah di dalam tubuh kita. Begitu pula syaitan, dalam artian bagaimana bisikan syaitan. Terkadang kita tidak terasa, akhirnya menyangka kepada seseorang yang baik kita sangka yang buruk, ya. Dan kemudian tadinya tidak ada, sebelumnya tidak ada sangkaan tersebut, tetapi kemudian muncul belakangan, ya, muncul belakangan. Tadinya kita percaya sahabat Rasul mengatakan ya sudah Rasulullah SAW, tapi Rasulullah khawatir bahwa syaitan nanti akan membisikkan sesuatu, wa inni khasyitu an yukdzafa fi qulubihima syai'an aw qala syarra. Saya khawatir, kata Rasulullah SAW, nanti syaitan itu akan berusaha untuk membisikkan di dalam hati kalian berdua sesuatu yang buruk, ya, sehingga dicegah oleh Rasulullah SAW. Ya, dicegah dengan apa? Ini ditunjukkan. Maka seseorang hendaknya jangan berusaha untuk berada di tempat yang akhirnya orang berburuk sangka sama kita. Ya. Kalau seseorang berada di suatu tempat yang buruk, fala yalumanna illa nafsah. Ya, jangan salahkan kecuali diri sendiri kalau orang akhirnya berburuk sangka sama kita. Ya. Maka orang itu harus menunjukkan dirinya di tempat yang baik. Jangan kemudian mengatakan saya mau dakwah di tempat yang buruk, nanti kemudian orang berburuk sangka, ya jangan salahkan. Ya. Jangan mengatakan loh saya ini kan mau taat, mau ibadah, mau dakwah dan lain sebagainya di tempat yang semacam ini, tujuan saya baik. Salah orang-orang itu, kenapa berburuk sangka? Gak ada salahnya orang. Ya. Kenapa? Karena kita berada di tempat yang buruk, sehingga jangan menyalahkan kecuali diri sendiri dalam hal ini, sehingga orang harus berusaha di tempat yang baik. Kemudian disebutkan di dalam ayat alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, bahwa sungguhnya syaitan itu membisikkan di hati manusia, di dalam dada manusia, sehingga hati ini ya tempat berbagai macam, ya ini kekuatan hati ini sangat besar, bahwa seseorang itu apabila bisa membersihkan diri, ya hati ini gangguannya banyak sekali. Ada gangguannya dunia, ada gangguannya hawa nafsu, ada gangguannya syaitan. Ya. Ini gangguannya banyak ini hati ini. Ya. Harus bersih. Ya. Pertolongannya ada malaikat. Ya. Ada malaikat yang juga membisikkan yang baik. Ya. Sehingga seseorang itu ketika mau tidur, itu syaitan sama malaikat selalu berkelahi. Ya. Di hati seseorang, akhiri malam kamu dengan baik, kata syaitan. Kata malaikat, kemudian kata syaitan akhiri dengan yang buruk. Ya, itu selalu terus. Ya. Sehingga tergantung kita mau akhiri malam kita dengan baik ataupun buruk, pilih yang mana. Ya. Dan ingat nanti di yaumil qiyamah jangan salahkan syaitan. Ya. Jangan salahkan syaitan. Lalu mengatakan kepada syaitan, ini gara-gara kamu. Ya. Syaitan itu enggak kelihatan. Ya. Syaitan itu cuman sekedar membisikkan. Apa pernah kemudian kita kalau enggak nuruti syaitan lalu kemudian dipukul-pukul oleh syaitan, lalu kemudian dihajar oleh syaitan? Sama sekali tidak. Syaitan itu hanya sekedar menawarkan. Ya. Tawarannya sangat indah sekali. Ya. Tawarannya sangat indah sekali sehingga orang kemudian tergiur. Promosinya benar-benar ahli. Ya. Sudah berapa tahun pengalamannya? Ribuan tahun. Ya, pengalamannya syaitan sudah ribuan tahun. Orang macam kita ini sudah banyak dihadapi oleh syaitan. Ya. Yang dulu sudah pengalaman, sudah berapa orang ya nggak tahu. Ya, kalau syaitan itu rapat, ya
iblisnya sebagai penguasanya, kemudian syaitannya itu sebagai bala tentaranya, maka oh fulan itu seperti dulu ada orang seperti ini juga, sama sudah kita sudah pengalaman dengan orang-orang yang kayak gini ya. Kalahnya di mana? Oh kalahnya di harta ya, kasih harta keplek ya sudah mati dia, kemudian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini oh macam ini gampang, kasih dengan dunianya ya. Ini sudah pengalaman kita orang-orang dulu ya, sudah dari sejak Nabi Adam, anak-anaknya, kemudian Nabi Allah Nuh, dan kemudian kaumnya, kemudian dengan kaumnya Ad ya, Nabi Allah Hud, lanjut terus pengalamannya sudah puluhan ribu tahun ya. Orang-orang yang semacam kita sudah ada daripada sebelum-sebelumnya, sehingga syaitan itu sudah tahu dengan keadaan kita. Maka tidak ada yang bisa membendung daripada itu semua kecuali kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai ya. Dunianya bisa kalah, kemudian syaitannya juga bisa kalah, kemudian hawa nafsunya juga bisa kalah ya. Musuhnya 3, tapi kalau kemudian kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, bakal kemudian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan ketika kemudian mengatakan fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim, ya Allah sebagaimana engkau telah sesatkan saya ya. Ini syaitan ini benar-benar musuh kita ya, benar-benar musuh kita. Dia itu betapa dongkolnya sama kita ya. Karena apa? Karena kita ini sebagai manusia menjadi sebab syaitan itu kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam, maka syaitan pada saat itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud juga kepada Nabi Adam enggan untuk bersujud. Syaitan iblis pada saat itu adalah pemimpinnya para malaikat ya. Pemimpin para malaikat semuanya adalah iblis ini ya. Kenapa? Karena banyaknya ibadah kepada Allah ya. Banyaknya ibadah kepada Allah sampai disebutkan tidak ada tempat satu kilan, entah itu di langit maupun di bumi, kecuali pernah sujud iblis di tempat tersebut, ibadah di tempat tersebut, tapi percuma semuanya ya. Apa sebabnya? Hasad ya. Semuanya karena hasad. Nabi Allah Adam kemudian diciptakan pertama kali, baru diciptakan, dikasih kemuliaan oleh Allah, para malaikat suruh sujud, maka kemudian dia merasa bahwa sesungguhnya sudah banyak ibadah, lebih lama waktunya daripada Adam, kenapa kemudian diperintah untuk sujud? Maka enggan untuk sujud. Qala ana khairun minhu, merasa dirinya lebih baik, hasad kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, sehingga kemudian syaitan mengatakan dalam ucapannya fabima aghwaytani, ya Allah sebagaimana engkau telah sesatkan saya ya. Ini menyalahkan Allah ya. Syaitan itu ngomongnya nantang Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan fabima aghwaytani ya, ya Allah sebagaimana engkau telah sesatkan saya ya. Tapi lihat Nabi Allah Adam alaihi salam ketika melakukan suatu kesalahan, maka mereka mengatakan qala rabbana zalamna anfusana ya, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mengatakannya rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah berbuat zalim terhadap diri kami sendiri. Bukan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, walaupun segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan ketika kemudian mau menciptakan Nabi Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya mau jadikan di muka bumi ini ada khalifah. Tapi ketika diciptakan Nabi Adam alaihissalam, diletakkannya di surga terlebih dahulu, lalu kemudian turun menuju ke bumi karena kesalahannya Nabi Allah Adam alaihi salam. Padahal memang rencananya Allah mau dijadikan di muka bumi, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Nah ini memang ketentuan Allah bakal ada di muka bumi, hanya ada sebab akibat. Sebabnya apa? Karena kesalahan Nabi Allah Adam alaihi salam. Tapi Nabi Adam ketika mengatakan berbuat dosa,
menyatakan bahwa itu kesalahan dirinya sendiri, bukan seperti iblis yang mengatakan kepada Allah, fa bima aghwaytani, ya dengan engkau telah menyesatkan saya ya Allah, maka saya akan berusaha untuk mencegah manusia ya daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, disebutkan dalam ayat illa ibadakal minhumul mukhlasin. Syaitan mengatakan saya enggak bisa untuk mengganggu siapa? Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sudah diikhlaskan oleh Allah. Mukhlasin itu diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang ikhlas. Sehingga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini termasuk di antara orang-orang yang dijadikan ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, bahwa syaitan itu ada dari kelompok jin yang kita tahu ya bahwa itu adalah syaitan iblis, wa ada pula yang dari manusia ya, ada pula yang dari manusia. Maka kita berusaha untuk menjauhkan diri kita daripada berbagai macam gangguan ini dengan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca selalu surat An-Nas ini ya, termasuk suatu hal yang disunnahkan ketika kita mau sholat, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu kemudian juga membaca surat An-Nas. Supaya apa? Supaya waktu kita sholat dalam keadaan khusyuk ya. Syaitan itu ketika dengar suara adzan dia akan lari ya, takut dengan suara adzan ya. Kemudian kembali setelah selesai adzan ya. Waktu qamat dia akan lari lagi ya, jauh sampai tempat di mana dia nggak dengar qamat tersebut ya. Kemudian setelah selesai qamatnya dia bakal kembali lagi mengingatkan kepada kita berbagai macam hal, hingga seseorang itu akhirnya lupa berapa rakaat dia salat ya, berapa rakaat dia salat. Maka kita sangat disunnahkan kalau kemudian kita merasa bingung berapa kali kita salat rakaatnya, maka kita sunnah yang namanya sujud sahwi ya, sujud sahwi. Syaitan dulu diperintahkan untuk sujud, nggak mau sujud ya, kita kemudian sujud sahwi ya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai untuk membuat kecewa syaitan ya, membuat kecewa syaitan. Dan termasuk yang membuat kecewa syaitan adalah kita itu minta supaya mati husnul khatimah ya. Aqsama dhahri, kata syaitan, bahwa sesungguhnya membuat hancur punggung aku seseorang yang minta kepada Allah husnul khatimah. Kenapa? Karena dia tidak mengandalkan amalnya ya. Mengandalkan siapa? Ya sudah, pemberian dari Allah ya, karunia dari Allah dikasih husnul khatimah. Sehingga orang itu memang tidak boleh merasa bangga dengan apa yang sudah dilakukan ya. Syaitan sudah berapa banyak ibadahnya tadi ya, tidak ada tempat di langit maupun di bumi satu jengkal kecuali pernah iblis kemudian sujud dan merasa bangga, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seseorang yang kemudian diberi taufik oleh Allah adalah orang yang merasa tidak melakukan apa-apa ya. Fama makna amal wa kulluna kullu zalal ya, bahwa kita ini semuanya amal hancur, semuanya terpleset dengan riya, ujub dan lain sebagainya. Maka kita minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya kemudian diberikan oleh Allah husnul khatimah. Dan anehnya ikhwani rahimakumullah, ada orang-orang yang kemudian ditakuti oleh syaitan ya, ada orang-orang yang ditakuti oleh syaitan, seperti Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, wahai Umar, sesungguhnya apabila kamu berjalan di suatu jalan lalu kemudian syaitan melihat kamu di jalan tersebut, maka cari jalan yang lain ya, cari jalan yang lain. Ini Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah takut sama bayangannya,
baru lewat di gang, ya, maka gang itu nggak pernah akan dilewati sama syaitan. Ya, ketika Sayyidina Umar sedang ada di tempat tersebut, ini pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang mengatakan, loh, syaitan tidak takut sama Rasulullah, tapi takutnya sama Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Bagaimana? Ini orang-orang yang dikasih kekhususan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mempunyai kekhususan tersendiri. Ada Sayyidina Umar ibn al-Khattab yang mempunyai kekhususan karena kekuatan iman beliau. Sampai kan disebutkan dalam berbagai riwayat bagaimana mimpinya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa Sayyidina Umar dilihatnya dalam keadaan berpakaian yang sampai ngelengsreh pakaiannya sampai ke bawah. Maka ditanyakan, apa yang engkau takwilkan ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan ad-din, ya, agama, kuat sekali, ya, sampai ke bawah. Dan di masa Sayyidina Umar ibn al-Khattab terbukti dalam sejarah bahwa di masa itu tidak ada yang namanya fitnah, ya, tidak ada yang namanya fitnah terjadi. Sampai pada satu saat terjadi gempa di masa Sayyidina Umar ibn al-Khattab, ya, gempa terjadi di Madinah. Maka Sayyidina Umar sambil membawa pecutnya mengatakan kepada bumi, tenang, kamu di atasnya ada Umar ibn al-Khattab, ya, di atasnya ada Umar bin Khattab yang berlaku adil. Kalau enggak berlaku adil silahkan gempa, ya, kalau enggak ya silahkan gempa. Tetapi karena Sayyidina Umar bin Khattab ada di atasnya yang kemudian berlaku adil di masanya, maka ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala bencana tersebut karena ada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beliau mendapatkan kekhususan, syaitan saja takut daripada beliau, ya, sehingga tidak ada fitnah di masa beliau. Baru kemudian setelah wafatnya beliau sampai kan dikatakan oleh sahabat Hudzaifah bahwa fitnah itu akan terjadi dengan pintu didobrak. Ya, kata Sayyidina Umar bin Khattab, kalau pintunya didobrak berarti tidak akan diperbaiki lagi, ya, nggak bakal bisa ditutup lagi, berarti sudah hancur ini pintunya. Nah, kalau hanya sekedar dibuka saja nanti bisa ditutup, ya, tetapi ini sudah didobrak pintunya, kata Hudzaifah. Dobraknya pintu, ya, dengan meninggalnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab, maka kemudian terbukalah fitnah, sehingga di masa-masa selanjutnya fitnah itu pun banyak terjadi sampai sekarang, nggak tertutup, ya, nggak bakal tertutup sampai yaumil qiyamah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita, keluarga kita daripada fitnah, dijadikan kita orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari syaitan hingga akhir usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. فاتح لقبول التمام كل رسول مأمول وإلى حاضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة عوراتي وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان خلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول بكل سوري صلى وسلم ربي عد الحب وآله وصحبه عدادة صحبه والحمد لله في البدء والتناهي. الحمد لله.